Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami terdiri dari 6 anggota. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok lainnya. Dan anggota kelompok lainnya. Yang pertama saya sendiri, Emma Febria Zulfiani sebagai moderator. Saya Juliati sebagai pemateri. Saya Rehani sebagai pemateri. Saya Reti Zulma sebagai pemateri. Saya Hidayati sebagai pemateri. Saya Dewi Rahayu sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya mari kita buka presentasi ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari kami, Jumriyati. Dipersilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Profesi guru akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang atau masih dipertanyakan beberapa orang, baik di kalangan pakar pendidikan maupun di kalangan awam. Bahkan akhir-akhir ini hampir setiap hari media massa baik cetak maupun elektronik memuat berita mengenai guru. Guru merupakan jabatan atau profesi yang tentunya memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai seorang guru. Untuk menjadi seorang guru harus memiliki syarat-syarat khusus, apalagi untuk menjadi seorang guru yang profesional harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang memerlukan binaan dan harus dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan perajabatan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hakikat guru secara umum. Yang kedua, bagaimana makna profesi. Yang ketiga, bagaimana makna guru dan makna guru sebagai profesi. Bab 2. Pembahasan. 1. Hakikat guru. Guru merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengarahkan, dan melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Dalam kamus guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan guru dalam jabatan pengawas. Hakikat guru tidak hanya sekedar menjadi seorang diri, akan tetapi harus menyatu dalam semua keragaman. Maksudnya adalah seorang guru harus pandai menyatukan keragaman peserta didiknya, mulai dari tingkat kecerdasan, kemampuan berkomunikasi, keragaman kepribadian sampai pada keragaman mengenai kecenderungan bakat yang dimilikinya. Meskipun melakukan hal tersebut sulit untuk dilakukan, akan tetapi seorang guru harus tetap yakin dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Karena hal tersebut tentunya akan mempercepat keberhasilan peserta didiknya. Dengan demikian, jika seorang guru adalah 1. Seorang yang memiliki minat. 2. Orang yang memiliki tanggung jawab. 3. Orang yang mempunyai panggilan jiwa atau mau berkorban demi kemajuan anak didiknya. 4. Orang yang mempunyai idealisme, mampu mendengarkan keluh kesah anak didiknya dan mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapinya. Makna profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari kata profession yang memiliki arti pekerjaan. Dalam KBBI, pengertian bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan selain sebagainya. Sedangkan secara istilah, profesi dapat diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasari dengan keahlian tertentu. Akan tetapi tidak semua orang memiliki kapasitas dan keahlian tertentu. Akan tetapi ada syarat yang diharuskan bahwa orang harus memiliki keahlian tersebut dengan mengabaikan dirinya sebagai jabatan itu. Sudirman Deming mengungkapkan pendapat berdasarkan pendapat diri Howard M. Coleman dan Donald L. Mills
bahwa profesi adalah suatu profesi yang menurut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh dari kalian, kegiatan belajar dan perhatian yang bertujuan untuk menguasai keterampilan dari kalian kepada orang lain. Greenwood mengidentifikasikan 5 tanda profesi. Pertama, adanya perangkat teori yang sistematis. Keterampilan merupakan ciri suatu profesi yang timbul dari suatu perangkat teori yang dikembangkan untuk memperluas pemahaman tentang profesinya. Sedangkan menurut T. Reka Johani, terdapat 5 jenis profesi yang lazim, yaitu serta menerapkannya di dalam bidang pendidikan. Sedangkan pertama, profesi tersebut diakui oleh masyarakat dan pemerintah dengan adanya bidang layanan tertentu yang hanya dilakukan oleh kelompok pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi. Tiga, makna guru dan makna guru sebagai profesi. Makna guru atau pendidik pada prinsipnya tidak hanya memiliki kualifikasi keguruan secara formal, melainkan mereka harus memiliki kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai, baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedudukan guru sebagai profesi bukan karena hasil dari cetakan sosial, melainkan karena seorang guru mengandung seperangkat teori yang sistematis. Profesi guru merupakan sebuah jabatan yang sangat mulia dan mengembangkan tugas dalam suatu pembelajaran. Adapun tugas-tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut: A. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. B. Membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. C. Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. D. Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. E. Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. F. Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. G. Mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Tugas guru sebagai profesi menuntut adanya profesional dan profesionalisasi. Yang dimaksud dengan profesional adalah keahlian yang dimiliki seorang guru sebagai bukti akan kompetensi yang dimilikinya untuk melayani dan membuat orang lain lebih baik lagi. Sedangkan profesionalisasi adalah usaha untuk selalu meningkatkan profesinya tanpa ada batasan waktu dan tempat. Tugas guru sebagai profesi meliputi: 1. Mendidik, yang berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 2. Mengajar, maksudnya adalah meneruskan dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi. 3. Melatih, maksudnya mengembangkan keterampilan kepada siswa. Menurut Al-Ghazali, guru sebagai profesi dipandang sebagai profesi yang mulia. Hal itu berdasarkan acuan normatif. Guru termasuk ke dalam pernyataan Al-Quran sebagai sandaran, yaitu Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang mendapat ilmu. Guru senantiasa menyempurnakan, menggunakan, dan menyucikan kalbu serta menuntutnya untuk dekat kepada Allah. Menjadi guru bukan sekedar ibadah kepada Allah, akan tetapi sebagai pelaksanaan manusia sebagai khalifah Tuhan. Guru adalah khalifahnya. Hal ini karena kalbu seorang guru dibuka secara sengaja oleh Allah untuk menerima anugerah ilmu yang merupakan sifatnya yang sangat istimewa. Kesimpulan, guru merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengarahkan, dan melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, istilah guru dimasukkan dalam jenis pendidik. Padahal guru dan pendidik merupakan dua hal yang berbeda. Kata pendidik bahasa Indonesia merupakan pandangan kata edukator. Dalam kamus Webster, kata edukator berarti pendidik spesialis di bidang pendidikan atau ahli pendidikan. Kata guru bahasa Indonesia merupakan
teacher yang berarti dulu adalah seorang yang mengajar khususnya di sekolah. D. Secara etimologi profesi berasal dari kata profession yang memiliki arti pekerjaan. Dalam KBBI mengartikan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah profesi dapat diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasari akan keahlian tertentu, akan tetapi tidak semua orang yang memiliki kapasitas dan keahlian tertentu saja. Akan tetapi ada syarat yang mengharuskan bahwa orang yang memiliki keahlian tersebut akan mengabdikan dirinya pada jabatan itu. C. Kedudukan guru sebagai profesional bukan karena hasil dari cetakan sosial, melainkan karena seorang guru mengandung seperangkat teori yang sistematis. Selain itu, seorang guru memiliki otoritas terhadap anak didiknya dan orang tua dari peserta didiknya, dan gaji yang diterimanya. Profesi guru merupakan sebuah jabatan yang sangat mulia dan mengemban tugas dalam suatu pembelajaran. Tugas pokok tersebut mencakup secara keseluruhan dalam proses belajar mengajar, dan tugas pokok tersebut harus dilaksanakan secara profesional. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi-materi oleh saudari-saudari kami, maka berakhir pula acara presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum